diucapkan oleh hamba-Mu benar-benar menguatkan kami Tuhan dan meneguhkan kami kembali ya Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan, berkati hati dan telinga kami supaya Tuhan kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, berfirman kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semuanya sehat, amin. Amin. Song nama dia kita. Jam 11 kurang lebih 3 menit lagi ya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang akan menjadi suluh dan terang bagi jalan kita untuk menjalani tahun 2023. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa tahun 2023 adalah tahun misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita banyak berdoa, satu lagi apa? Lebih banyak mencari Tuhan, maka kita akan kuat. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Nanti untuk LCD sebelum saya bilang next, jangan next dulu. Oke. Kita buka Alkitab kita Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 16. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 16. Oke ya. Bapak Ibu Saudara, mari dengarkan firman Tuhan baik-baik. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Amin. Jadi kalau tahun 2022 sudah berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Jadi oleh karena itu dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan ada yang keluar masuk ataupun yang di luar, mari masuk. Dengarkan firman Tuhan ini ya, supaya kita diteguhkan dan dikuatkan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 16. Saya membacakan ayat 14. Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 kita bersama-sama. Saya ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 kita bersama-sama. Saya mulai. Efesus pasal yang kelima ayat ke-14 sampai 16. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama, Ayat 16 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah saat. Amin. Amin buat firman Tuhan. Amin. Berapa orang di sini yang tidak punya Alkitab? Angkat tangan dulu. Ada pernah sekolah minggu, banyak Alkitab di rumah kami, enggak? Sekolah minggu kan, mana kita dulu? Lupa. Iya kan? Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara punya Alkitab ya. Harus sering membaca Alkitab ya. Amin. Oke. Next bro. Tema firman Tuhan pada saat ini, dan mungkin juga minggu pertama nanti saya khotbah, tema ini juga kita akan bahas, tapi teks yang berbeda ya. Sekarang dari Efesus. Mari sama-sama dulu kita baca tema ini. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Bangkit, maju dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Oke. Bangkit
bangkit, maju, dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, tidak ada Tuhan kerjakan sesuatu tanpa maksud dan tujuan. Setuju? Tidak ada segala sesuatu yang Tuhan kerjakan tanpa maksud dan tujuan. Terlebih, membawa Bapak Ibu Saudara dan saya masuk tahun 2023 ini, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin? Amin. Karena masih banyak tugas-tugas kita di gereja ini, terlebih mendirikan gereja. Amin. Amin. Iya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk menjalani tahun 2023. Supaya apa? Masih banyak tugas kita yang dari Tuhan yang perlu kita tuntaskan. Baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah gereja, baik itu di tempat pekerjaanmu, masih banyak yang harus kamu tuntaskan di tahun 2023 ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, suara saya terlalu kuat ya? Oke. Mungkin iya kan? Anak-anak baik jadi bangun kan? Oke. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kuat nanti suara saya, memang seorang pengkhotbah harus ada sentakan-sentakan ya. Tujuannya adalah orang yang mau tidur tidak jadi tidur. Begitu kan? Itu pengetahuan Ibu berkhotbah ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, banyak di tahun 2023 ini yang Tuhan tidak izinkan masuk. Iya kan? Tahun 2022 di awal sudah ada Tuhan jemput. Di pertengahan sudah ada Tuhan jemput. Di akhir sudah ada Tuhan jemput. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan izinkan memasuki tahun 2023. Amin. Amin. Hari ini adalah hari yang ke-15. Amin. Hari yang ke-15 tahun 2023. Sekarang waktunya bangkit, maju dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Saya nggak tahu, ini puji Tuhan masih ramai. Banyak kehidupan Kristen, bukan hanya di gereja kita, ini semua gereja. Mulai bulan 10 sampai bulan 12, gereja. Mulai dari bulan 10 sampai bulan 12, gereja sepi, penuh. Kan mau Natal toh? Iya kan? Mau Natal toh? Baru nanti bulan 1 masih penuh. Karena masih suasana bulan 2, bulan 3, bulan 4. Mulai layu. Gereja pun mulai kosong. Gereja pun mulai sunyi. Kursi pun mulai kosong. Iya kan? Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara melihat. Tapi penglihatan saya pelajari beberapa gereja, itulah kenyataan. Amin. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu Saudara jemaat di sana begitu. Ya, mulai bulan 2 tidak gereja lagi, bulan 3 tidak gereja lagi. Mulai nanti bulan 10, mari kita gereja, mau Natal kita mau seragam, jangan begitu ya. Amin. Itu artinya apa? Sukacitamu itu ada waktu-waktu tertentu. Ya, kamu bangkit itu waktu-waktu tertentu pada Natal. Selesai Natal, kendor lagi. Bulan 10 sampai 12 semangat lagi. Bulan 2, bulan 3 mulai kendor lagi. Jangan begitu. Amin. Jemaat keperusahaan tidak boleh begitu. Harus bangkit setiap saat. Amin. Salam kiri kanan, bangkit setiap saat. Bilang. Oke. Amin. Bangkit dan maju setiap saat. Jangan waktu-waktu tertentu. Ya, setiap waktu kita harus bangkit dan maju. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Next. Kita akan bahas ini. Tadi bangkit, maju dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Sekarang kita pelajari ayat 14, 3 ayat. Satu-satu kita bahas ya. Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara tetap fokus ya. Oleh karena saya khotbah tidak akan terlalu lama. 1 poin paling 10 menit. Berarti 3 poin. Berarti 3 poin 30 menit. Oke. Fokus ya. Sama-sama kita baca ayat 14. 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangkit di situ Bapak Ibu Saudara
jasmani, mati jasmani, terpisahnya roh dan daging. Tapi mati yang dimaksud di sini adalah bukan mati jasmani, tapi Bapak Ibu Saudara, mati karena dosa-dosa pelanggaran kita. Makanya dikatakan bangunlah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, tahun 2023 ini adalah waktunya kita bangun dan bangkit dari kebiasaan lama kita. Waktunya Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 ini waktunya kita bangkit dari sikap hati yang lama. Tahun 2023 ini waktunya kita bangkit dari kebiasaan-kebiasaan kita tahun 2022. Amin. Amin. Kalau tahun lalu kita sudah terbiasa terlambat, tahun 2023 bangkit, datang tepat waktu. Amin. Amin. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah terbiasa kalau mendengarkan firman Tuhan suka tertidur. Sekarang waktunya bangun dan bangkit. Amin. Kalau tahun-tahun lalu kita mendengarkan firman Tuhan suka main handphone, suka mencet, suka melihat IG dan lain sebagainya. Ini tahun 2023, waktunya bangun dan bangkit. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Masih fokus kan? Suara aku udah habis. Memang gak tahu kenapa kan? Memang setiap engkau kamu lihat 1 jam lebih khotbah mereka tahan suaranya di atas. Saya nggak tahan, iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap kita tetap fokus. Amin. Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tahun 2023 ini waktunya kita bangun dan bangkit dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Amin. Saya nggak tahu apa kebiasaan lama kita di tahun 2022. Iya kan? Kalau tahun lalu kita suka tersinggung, sekarang waktunya bangun dan bangkit. Amin. Tidak waktunya lagi sekarang suka tersinggung. Tidak waktunya lagi sekarang malas memberi. Tidak waktunya lagi sekarang apa lagi? Keluar mendengarkan firman Tuhan ya. Harus tetap malas beribadah. Sekarang waktunya bangun dan bangkit. Salam kiri kanan. Bangun dan bangkit lagi. Ayo. Ayo. Amin. Ya. Mudah-mudi juga ya. Bukan bangun dari tidur ya. Kita sedang tidur karena dosa-dosa kita ya. Mudah-mudi ya. Kalau tahun lalu kebiasaanmu, sikap hatimu yang lama itu malas datang ibadah malam minggu, sekarang waktunya bangun dan bangkit. Amin. Amin. Alkitab katakan setiap jerih payahmu dalam ibadah tidak akan sia-sia. Nggak usah takut, nggak usah hitung-hitungan datang ibadah. Amin. Amin. Nggak usah hitung-hitungan memberi, karena Tuhan akan balaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap hati yang lama, kalau kita Bapak Ibu Saudara, kebiasaan kita yang lama, kalau kita memberi, suka melihat orang. Iya kan? Orang sana, dia banyak uangnya, memberi segini. Kau tak, itu sikap hati yang lama, tinggalkan sekarang. Amin. Sekarang waktunya bangun dan bangkit. Amin. Jangan tidur. Kalau masih Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tahun 2023 ini masih suka tersinggung, masih suka terlambat. Kalau masih main-main mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya kamu masih tidur. Iya kan? Tidur kenapa? Tidur dalam mana? Tidur dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Tidur dalam sikap hati yang lama. Itu waktunya kita bangun. Amin. Amin. Oke. Waktunya tahun ini bangkit dan maju. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi poin yang pertama adalah bangun dan bangkit di tahun 2023 ini ya. Jangan loyo-loyo ya. Meta foto dulu orang ini. Biar kulihat minggu depan masih ada wajah-wajah ini, ya kan? Jangan sekarang dia bangkit semangat. Minggu depan tidur di rumah, ya kan? Kalau bekerja masih wajar, tapi kalau tidur karena malas, aduh, ini repot. Amin, amin. Iya. Jadi bangun dan bangkit ya. Tidak waktunya lagi. Bapak Ibu Saudara, ini bukan tahun-tahun yang merenung nasib ya. Tahun ini bukan tahun merenung nasib, tapi tahun ini adalah tahun kebangkitan. Amin. Tahun ini adalah tahun kebangunan rohani di tengah keluargamu. Lihat anak-anak bangkit, istri bangkit, semua harus bangkit. Amin. Amin. Jangan tahun ini pagi malam nasib soalnya dengan nasib Tuhan. Kan. Amin. Sekarang tahun bangkit ya. Jadi jangan loyo-loyo. Datang ibadah terus. Baik itu nanti kebaktian malam dan juga ibadah hari ini. Oke, yang pertama adalah bangun dan bangkit. Yang kedua,
Lanjut dulu. Sama-sama kita baca ke-15. Satu dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah yang bersama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang luar, tetapi seperti orang lain. Oke. Ayat ke-14 dikatakan apa? Ayat ke-14 tadi, bangun dan bangkit dari kebiasaan-kebiasaan lama. Bangun dan bangkit dari sikap hati yang lama. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah perhatikan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu apa katanya? Saya pernah katakan, kalau firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara dan saya kalau mendengarkan firman Tuhan itu, buat itu adalah firman Tuhan itu apa? Cermin. Tahu cermin? Kaca. Siapa di sini yang datang ke gereja ini tadi pagi, datang ke gereja ini tanpa berkaca? Angkat tangan. Angkat tangan. Berarti saya pastikan semua kita berkaca, bercermin maksudnya ya. Oke, berarti tahu cermin ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah jelaskan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin, bukan kaca spion. Apa perbedaannya cermin dengan kaca spion? Saya pernah jelaskan kemarin kan? Apa perbedaannya kaca spion dengan cermin? Menengok orang lain kan? Iya, cermin menengok diri. Tapi kalau kaca spion melihat orang lain. Bapak Ibu Saudara, khotbah-khotbah yang sudah Bapak Ibu Saudara dengarkan dari depan ini, firman Tuhan itu harus Bapak Ibu Saudara buat menjadi cermin. Amin. Jangan kau mendengarkan firman Tuhan melihat hidup orang lain. Kan dikatakan di sini, bagaimana kamu, bukan dibilang, perhatikanlah bagaimana tetanggamu hidup. Gak ada dibilang kan? Kan begitu kan? Yang dibilang di situ, kamu hidup bagaimana? Iya kan? Perhatikanlah bagaimana sesamamu memberi. Bukan, perhatikan dirimu. Kan begitu kan? Perhatikan dirimu, cara beribadah, perhatikan gaya hidupmu, memberi. Perhatikan dirimu, bukan orang. Bapak Ibu Saudara, persoalannya kita lebih banyak melihat orang lain. Kita lebih banyak melihat orang lain bagaimana melayani, bagaimana memberi. Kan? Bering mani, ngapelayan. Si tua musik, lihat-lihatnya peotik. Bukan begitu. Kita bukan tergantung orang lain. Amin. Lihat dirimu, bagaimana aku memberi tahun lalu ya? Tuhan, bisa enggak pemberianku itu, bangunanku itu naik? Kan begitu kan? Jangan lihat orang lain. Amin. Amin. Kalau kita semua pribadi dan pas pribadi di sini melihat diri cara kita hidup, pasti kita semua maju. Amin. Tapi kalau kita asik, waktu kita habis melihat orang lain, habis tenagamu, habis pikiranmu, kan? Orang lain yang punya kulkas, kau yang kedinginan, kan? Itu repot. Ya, melihat orang lain. Jangan lihat orang lain pelayanan bagaimana, jangan. Amin. Makanya dikatakan di sini bagaimana, perhatikan bagaimana kamu hidup, bukan orang lain. Amin. Jadi hidup itu ada dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama beban dan arif, ya kan? Tahu orang beban? Siapa di sini yang tahu beban? Kan dikatakan di sini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Caramu hidup itu seperti apa? Caramu hidup seperti orang bebal atau seperti orang lain? Hanya dua. Kan begitu kan? Firman Tuhan, amin. Tahu arif? Satu-satu dulu saya jelaskan ya. Biar jangan seperti orang tahu bebal. Bebal itu adalah tidak bisa dinasihati. Wah, syukur tidak bisa dikatai, tidak bisa dinasihati. Kan kalau dinasihati hanya ada dua, mau berubah dan tidak mau berubah. Ada dua itu kan? Impactnya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang bebal tidak mau dinasihati, termasuk tidak mau dinasihati oleh firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kalau sudah tidak mau dinasihati firman Tuhan, sudah tidak mau lagi mendengarkan apa kata firman Tuhan, apalagi kata suami, apalagi kata istri, ya kan? Mudah-mudi kalau sudah tidak mau lagi mendengarkan kata Tuhan, apalagi kata bapak dan mama. Tuhan aja tidak didengar,
apalagi kalian. Amin. Ada di sini kaum ibu yang bebal, ke tangan. Ada kaum bapak di sini yang bebal? Ada di sini muda-mudi yang bebal? Tidak ada atau tidak ada mengaku? Iya kan? Tapi saya yakin dan percaya tidak ada orang-orang bebal di sana. Amin. Amin. Semuanya baik-baik, semuanya bisa dinasehati. Amin. Jangan bebal. Sudah dikatakan tersinggung, nggak mau berubah. Kalau tersinggung, seharusnya tersinggung membawa kepada perubahan. Kalau tidak berubah ini repot Bapak Ibu. Ya? Makanya waktu saya sekolah, bagus kalau kalian tersinggung, tapi ya akhirnya harus berubah kata. Ya udah itu saya pikir kan. Tapi kalau tersinggung tidak berubah ini yang repot. Itulah namanya B tambah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan cara hidup. Tahun 2022 jangan lihat hidup orang lain, lihat hidupku. Seperti apa cara hidup? Cara hidup orang bebal kah atau orang lain? Sekarang orang lain. Orang bebal dulu, tuntaskan dulu orang bebal. Next dulu. Amsal 23 ayat 9. Amsal 23 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Antar dulu ini. Iya. Biar diantar ya. Nanti kalau sudah saya terlanjur ngomong seperti Yesus, aku haus katanya kan repot kan? Oke. Sama-sama kita baca Amsal 23 ayat 9. 1, 2, 3 ya. Salam kiri kanan, jangan beban dia. Bapak Ibu Saudara harus serius mendengarkan ini. Kadang-kadang kehidupan kita nggak sadar loh. Kalau kita sesungguhnya itu kita bebankan, dikasih tahu dari depan. Rupanya gaya hidup kita kalau kita sadari, makanya perenungan berarti, perenungan bagus-bagus kan? Gaya hidup kita, iya ya, saya sudah dibilang begini, saya nggak dengar. Kan begitu kan? Kadang-kadang makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah, kita nggak sadar. Makanya banyak orang kalau sudah salah merasa benar karena dia nggak sadar. Sama orang beban, nggak sadar dia beban Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya kalau dikatakan saya bilang begitu jangan ketawa, serius, oke? Amin. Amin. Oke. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab dia akan meremehkan kata-kata yang bijak. Jadi orang yang bebal itu susah dibilang. Amin. Amin Yudi. Kita tengok muda-mudi ini si Gerson, si Adel, semua orang yang ganteng-ganteng baik-baik kan? Kalau dibilang sekali siap, wah muda-mudi perempuan lagi, mantap ini. Amin. Amin. Tapi jangan mau Natal baru kalian ke gereja. Wah kalian akan mengadakan Natal. Selesai Natal kalian menghilang seperti kapal selam. Iya kan? Natal muncul, selesai Natal tenggelam. Ya? Amin. Mundur baru. Oke. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama ngomong kepada diri kita kan. Perhatikan cara hidupku. Ngomong kan? Amin. Amin. Oke. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, jangan lihat cara hidup pendeta. Jangan lihat cara hidup ibu gembala. Bajunya begak-begak. Bukan. Hidupmu yang kau perhatikan. Amin. Habis waktumu melihat baju baru ibu gembala sama Pak Gembala ya. Perhatikan hidupmu. Bagaimana supaya aku bangkit? Kan begitu kan? Bagaimana supaya terjadi kebangunan rohani di tengah keluarga aku? Itu yang perlu kita. Amin. Jangan asik-asik melihat orang lain. Orang mobil baru, kau yang sewa, kan? Amin. Jadi waktunya lihat diri, jangan lihat diri orang lain. Kalau kita semua melihat diri kita, semuanya kita pasti bangkit. Oke, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tahu arif? Tahu arif? Apa arif? Hah? Arti arif itu adalah bijaksana. Ya, arti arif adalah bijaksana. Jadi perhatikan hidupmu, kamu itu hidup seperti orang
bijaksana. Hanya dua itu. Oleh karena itu jalani hidupmu itu dengan bijaksana. Jangan seperti orang bebal. Jadi kalau dikasih pendeta, ibu gembala, nasihat atau sintua, dengarkan baik-baik. Langsung berubah. Amin. Amin, ada yang tahu? Oke, langsung berubah. Kan? Dinasihati langsung. Siapa? Berubah. Siapa? Gak mungkin kami bilang sama kalian, terutama muda-mudi, lompat jurang. Kan? Itu bukan nasihat itu. Membunuh namanya itu. Membunuh dengan pelan. Iya kan? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan cara hidup tahun 2022. Sekarang kalau cara hidup kita tahun 2022 seperti orang bebaru, kalau kita dikasihani, kalau dinasihati nggak mau, sekarang waktunya bangun dan bangkit. Mari hidup seperti orang bijaksana di tahun 2023 ini. Amin. Bijaksana, mengelola keuangan bijaksana, mengelola waktu. Unang-unang terlambat tahu. Amin. Saya juga banyak kerjaan saya kalau hari Minggu pagi. 2 rumah saya urus, tapi saya pintar-pintar mengatur waktu ya. Amin. Amin. Jangan pernah kalian sempatkan lagi ke ladang. Kan? Jalan ke ladang aja udah 30 menit. Masih sempat ya hari Minggu ke ladang pagi? Gak sempat lagi kan? Kalaupun menyuci kalian selesai pulang minggu nanti cuci. Ya. Amin. Supaya tenang. Datang kalian di sini jam 10 kurang 5 sampai di gereja masih ada 3 menit waktunya berdoa. Kan? Jadi segala sesuatu dikerjakan tanpa berdoa itu namanya kesombongan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ibadah tetap berdoa ya. Amin. Yang pertama tadi, poin yang pertama adalah atau yang 14 bangun dan bangkit. Yang kedua adalah firman Tuhan memerintahkan kita bagaimana, perhatikan bagaimana cara hidup kita yang lama. Ya, waktunya sekarang kita bangkit ya. Cara hidup kita, jangan perhatikan cara hidup orang. Jadi cara hidup kita tahun 2023 ini harus seperti orang lain, bijaksana. Itu poin yang kedua. Yang terakhir, udah mau habis kan? Oke, ayat ke-16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Ayat ke-14 dikatakan bangun dan bangkit. Ayat ke-15 dikatakan apa tadi? Perhatikan cara kamu hidup. Yang ke-16 adalah pergunakan waktu yang Bapak Ibu Saudara. Kata pergunakan di situ Bapak Ibu Saudara, bahasa Yunaninya adalah exaburoso. Artinya apa? Tebus, selamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau tahun-tahun lalu waktu kita, waktu ibadah malam Kamis dan hari Minggu, waktu kita itu dicuri iblis, ya kan? Waktunya ibadah, entah mengapa iblis membuat kita nyaman. Tidur di rumah, main handphone. Sekarang waktunya adalah tebus waktumu, selamatkan. Jangan sampai lagi tahun 2023 ini waktu-waktu ibadahmu dicuri iblis. Amin. Amin. Pergunakan waktumu yang ada. Pergunakan dengan baik. Waktu ibadah, datanglah ibadah. Amin. Malam Kamis dan hari Minggu datang ibadah. Jangan main-main di rumah. Ya. Amin. Pergunakan. Tebus waktumu, selamatkan waktu-waktu ibadahmu. Jangan lagi izinkan dicuri iblis. Jangan lagi izinkan dikuasai oleh iblis. Tebus. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun lalu hanya 5 kali yang kita datang ke Banteng malam. Berarti lainnya dicuri oleh iblis waktu-waktu kan? Iblis membuat kau nyaman di rumah, tidur-tiduran, main handphone, main WA dan lain sebagainya. Iblis yang membuat kau nyaman di rumah, ya kan? Kau izinkan lagi dicuri iblis. Makanya sekarang waktunya tebus, selamatkan waktu-waktu ibadah. Amin. Jangan terbuang begitu saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, ini terakhir. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau membaca melihat ke belakang? Tidak. Tidak apa namanya? Tidaklah. Masih koneknya, amin. Oke. Pernah membaca itu? Siapa yang mau membaca tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Tahu istri lo?
lari kata firman Tuhan, dia tidak lari, justru dia melihat ke belakang. Dia jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Dia enggak. Sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya tiang Ajinomoto, dengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. 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 Salam dulu kiri kanan. Sebelum kau jadi tiang Ajinomoto, dengarkan apa kata firman Tuhan bilang. Iya kan? Amin. Istri Lot lari katanya, dia ke belakang, jadi tenggara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau disampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak mendengar, kau akan nanti jadi tiang Ajinomoto ya. Amin. Sebelum jadi tiang Ajinomoto, dengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang disampaikan dari Tuhan, dengarkan. Amin. Kalau tidak, jadi tiang Ajinomoto ya. Oke. Yang pertama tadi apa? Coba mundur dulu, biar kita selesaikan. Oke. Yang pertama adalah bangun dan bangkit. Lanjut. Yang kedua, perhatikan cara kita hidup ya. Nanti pulang ke rumah, renungkan firman Tuhan ini. Iya ya, bagaimana? Sudah bagaimana caraku ibadah tahun 2022 ini? Sudah bagaimana caraku memberi tahun 2022 ini? Sekarang waktunya bangkit ya. Ini hari ke-15. Next. Jadi jangan lihat cara hidup orang lain ya. Sakit kepala nanti memikirkan. Ya, amin. Jadi kalau orang lain tahun 2022 dia bisa membeli mobil, terus kau tidak bisa membeli mobil, nggak usah stres. Berkat masing-masing, berkat keluarga-keluarga Tuhan berikan berbeda. Cukupkan apa yang Tuhan beri. Amin. Jangan kamu cari, jangan kamu tuntut di luar yang Tuhan beri atau di luar yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri cukupkan. Amin. Lalu ayat ke-16, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu kita atau menebus, menyelamatkan waktu-waktu ibadah kita. Jangan izinkan waktu-waktu kita dicuri iblis. Ya amin. Mudah-mudi. Jangan izinkan kalau kau lebih banyak malam minggu waktunya ibadah, lalu kalian tidak ibadah, lalu kau berjumpa dengan kawan-kawanmu, waktumu sedang dicuri iblis. Ya mudah-mudi ya, Sariho, Haryanto. Ya, jangan kalau kau berjumpa dengan kawan-kawanmu, itu sedang dicuri iblis. Berjumpa dengan Tuhan malam minggu, ya mudah-mudi ya, itu namanya kau tebus, kau selamatkan waktumu ya. Karena waktu itu tidak mungkin kembali. Ya. Waktu Bapak Ibu Saudara tidak datang gereja tahun 2022, bisa enggak itu kau ulang tahun 2023? Bisa kau ulang? Enggak bisa. Ya tahun 2022 ya tahun 2022. Sekarang tahun 2023. Oleh karena itu, pergunakan waktumu dengan baik. Tuhan percayakan pelayanan, manfaatkan dengan baik. Tuhan percayakan apalagi, manfaatkan dengan baik. Amin. Amin. Tema firman Tuhan kita, bangkit, maju, dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.